Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerima dokumen temuan obat COVID-19 dari tim UNER bersama TNI yang telah lulus uji klinis tahap 3 sebelum akhirnya bisa diregister dan dikeluarkan izin produksinya. BPOM menilai bahwa mereka sudah melakukan monitoring dan inspeksi dari awal tim UNER mengajukan izin uji klinis. Kedepannya BPOM akan menilai kelengkapan dokumen selama 20 hari. Sebelumnya, tim UNER bersama TNI dan Polri melakukan uji klinis obat racikan yang diklaim mampu menyembuhkan pasien COVID-19 tanpa efek samping. Ya, dan untuk informasi selengkapnya, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Cornelia Ami yang ada di sana. Ami, silakan. Ya, selamat sore Sofyan dan juga pemirsa. Tadi baru saja kita saksikan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini ada penyerahan dokumen hasil uji klinis tahap ketiga yang diserahkan langsung ini oleh Wakil Ketua Pelaksana 1 dan Wakil Ketua Pelaksana 2 Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Tadi ada Kasat Jenderal Andika Perkasa didampingi dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabono. Memang kami awak media tidak sempat menanyakan langsung apa sebetulnya hasil dari dokumen tersebut kepada dua wakil pelaksana ini, tapi tadi ada beberapa poin penting yang kami garis bawahi selama jumpa pers yang diberikan oleh Kepala BPOM Ibu Penny Lokito bersama dengan tim Komnas Penilaian Obat yang nantinya akan membantu BPOM dalam menilai dokumen yang sudah diterima tersebut. Jadi Sofyan dan juga pemirsa, yang perlu digarisbawahi di sini adalah BPOM baru saja menerima dan masih akan kemudian meneliti apakah dokumen yang sudah diserahkan ini lengkap atau tidak. Nantinya juga ketika selama 20 hari ke depan masih ada temuan yang memang harus diperbaiki lagi, ini nanti dari BPOM akan kemudian menyerahkan kepada tim dari UNAIR ini untuk kemudian dilengkapi dokumen tersebut dan juga nanti akan dicek lagi apakah perlu dilakukan pengkajian ulang seperti yang memang diminta oleh beberapa pihak sebelumnya kepada pihak BPOM. Dan tadi juga kami sempat menanyakan apakah nantinya selama proses ini dimulai, ini BPOM akan menggandeng pihak-pihak lain lintas sektoral seperti dari Kementerian Ristek Dikti dan juga pihak lain. Nah, ini juga tentu saja dari BPOM menjawab akan terus dibuka kemungkinan untuk penggandengan kerjasama lintas sektoral tersebut khususnya untuk tim Komnas Penilaian Obat. Tadi juga kami sempat tanyakan apakah ada efek samping begitu dari obat ataupun dari hasil dokumen yang diberikan tentang obat racikan ini. Ya, kita disebutkan juga bahwa dari BPOM masih belum membuka dokumen tersebut, tapi yang jelas disampaikan dari Komnas Penilaian Obat di sini yang diutamakan adalah bukan efek sampingnya. Jadi yang diutamakan ini adalah benefit dari obat racikan tersebut karena ini dianalogikan seperti misalnya ada obat kanker yang memang efek sampingnya cukup parah tetapi ini cukup ampuh dalam menyembuhkan kanker dan dapat kemudian memperpanjang usia hidup seseorang. Nah, inilah nantinya yang akan menjadi patokan dari Komnas Penilaian Obat ini untuk kemudian mencari benefit yang paling tinggi atau benefit yang paling bagus dari obat yang kemudian akan diteliti. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya BPOM juga sudah meneliti, melakukan inspeksi dari awal, dari mereka melakukan riset sampai akhirnya mengajukan izin uji klinis hingga akhirnya sampai sekarang. Barulah nanti kita akan bisa melihat apakah kemudian racikan obat dari tim UNAIR bersama dengan TNI ini betul-betul efektif yang nantinya akan dibuktikan dengan pengeluaran izin edar oleh BPOM sendiri. Seperti itu Sofyan, sementara kembali pada Anda di studio. Baik, Cornelia Ami langsung melaporkan dari BPOM Jakarta.